di segmen 3 ini akan membahas tentang apa sebenarnya tugas DES dan bagaimana mekanisme di dalam melakukan DES tersebut, termasuk bagaimana pengusaha harus melaporkan jika terdapat masalah di perusahaan tersebut. Ya, Pak Benny dan Pak Azhar, kalau tadi sudah bicara tentang akan disosialisasikan, ya, kemudian pengusaha ini kalau tadi supaya tidak reputasi itu resiko reputasi ini yang menjadi masalah, kenapa dia nggak mau ngadu, ya, apalagi kalau ke pemerintahan baru ngomong aja udah masuk koran nih Pak. Nah, gimana mekanismenya supaya bisa dijaga reputasinya tapi masalahnya bisa selesai nih Pak? Jadi begini, kami memang ini kami tidak akan mengumumkan, ya, karena tadi itu belum tentu orang mau diumumkan permasalahan yang hadapinya. Tapi kan di sini ada kita coba mencari penyelesaian. Tentunya perusahaan harus terus terang. Kalau ada yang tutupi repot. Makanya ada API sama Aprisindo untuk mengklarifikasi, karena jangan-jangan dia nggak benar laporannya. Jadi ini sebetulnya kenapa sebetulnya dua asosiasi ini kami ajak, karena contohnya mereka minta bahwa penundaan pembayaran listrik itu harus jelas akan ada dari asosiasi klarifikasi dulu, benar nggak ini? Nah, jangan sampai ternyata ada yang lebih penting dibantu, ini dibantu. Nah, jadi kan moral hazard lah ya. Jadi ini tidak mau, kita tidak mau juga kayak gitu. Jadi yang baik-baik dia bagus, cash flow-nya, untungnya banyak, minta juga pemanfaatannya. Ya, jadi tidak juga. Tapi memang ini adalah kita tidak. Jadi gini, jangan sampai seluruh instansi kayak menutup mata. Nah, ini kita buka nih. Silakan datang. Jadi datanglah. Kalau kami akan keep confidential, tidak akan diumumkan, datang saja. Jadi tidak akan kita sekarang pun tidak pernah kita umumkan nama-nama perusahaan. Nah, jadi datang terus terang apa permasalahannya. Setelah kayak dokter kan, kalau kita jelaskan apa yang diminta gitu ya, dokter lebih gampang mendiagnosa penyakitnya. Kalau kita diam-diam, dokter bisa macam-macam obatnya. Nanti dikasih obat flu, taunya lain. Nah, jadi sebetulnya ini keterus terangan. Jadi sebetulnya kita harapkan sebetulnya dengan adanya asosiasi di situ, para pengusaha ini lebih firm, lebih yakin. Oh, di sini kan ada yang mengetahui saham kami. Nah, ada yang membela kami ini. Kalau dengan pemerintah, dikira jangan-jangan pajak saya yang diutak-utik lagi. Karena sekarang lagi begitu Pak, semua diutak-utik pajaknya, mau beli properti, didatangi tukang pajak nggak jadi beli properti. Makanya ini sekarang kita ajak. Jadi dengan adanya sebetulnya asosiasi persepatuan, asosiasi persekutuan itu, mereka merasa memang ya inilah organisasi kami. Pak Benny, tapi kan di asosiasi ini kan belum semuanya menjadi anggota kan. Nah, bagaimana yang dia tidak masuk dalam anggota? Karena kan kalau kita lihat belum semua perusahaan itu masuk dalam asosiasi. Nah, ini bagaimana mekanismenya? Karena kan nanti harus dilihat dulu, ini wajar nggak dapat bantuan atau dapat policy tadi, mana yang tidak. Nah, bagaimana membantunya mekanismenya? Kalau di tekstil sih hampir semua Bu ya, sekitar 2.700 itu anggota. Memang kita bagi anggota yang besar, menengah sama yang kecil. Yang kecil nggak bayar iuran, yang menengah bayarnya kecil, yang besar bayarnya besar itu. Tentu kalau ada masalah mereka selalu ke asosiasi. Jadi saat ini sebenarnya sudah banyak yang diketahui oleh asosiasi Pak ya. Kalau dipeta-petakan sudah kelihatan gitu ya. Sehingga kalau ada perilaku yang moral hazard itu sudah bisa diketahui lebih dini oleh asosiasi. Karena kita kan juga pelaku juga, jadi kita tahu structure cost-nya kita tahu. Jadi CO gas-nya kita tahu. Dan masalah-masalahnya gitu ya. Jadi nanti Pak mekanismenya harus ke asosiasi dulu untuk mendapat reference ini patut dibantu atau tidak, baru ke DES atau gimana? Di DES sendiri langsung sudah ada. Jadi mereka sendiri di situ. Jadi pada waktu sebetulnya mula-mula kita mendengarkan keluhannya, ini permasalahannya. Oke, kita tampung dulu dong. Kita tampung dulu, kemudian kita bicara dengan asosiasi gini-gini. Oh, ini memang benar. Kalau udah begitu, baru kita ajaklah tadi kementerian lembaga terkait. Termasuk tadi ya PLN. Nah, ya tergantung apa tadi, mau kemana ini. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga-tiganya keroyokan untuk membantunya. Tergantung penyakitnya. Nah, jadi ini sebetulnya yang kita apakan
asosiasi sama asosiasi tekstil sama asosiasi persepatuan inilah sebetulnya nanti yang akan mengetahui lebih banyak. Kalau sana memang ya udah begitu. Ini apakah ada jangka waktunya desk khusus ini dibentuk ataukah sangat tergantung kondisi ke depan? Selama dibutuhkan. Jadi kalau memang nanti tidak dibutuhkan lagi, mungkin kita kepada sektor lain. Kalau ekonominya sudah membaik, ya, gitu jadi ya? memang atau ini sektornya berubah gitu ya? Iya, jadi selama ini dibutuhkan, toh ini kan makanya kita sosialisasikan. Jadi saya yakin di API sudah ada sebetulnya list perusahaan-perusahaan, ya. Kemudian itu mungkin nanti akan coba kita bersama gitu loh. Jadi kan pasti mengadunya pasti ke asosiasi, tidak ke BKPM. Ya, ya. Jadi tidak ke instansi. Kami udah tanya juga ke perusahaan, kami pun nggak ada data itu. Jadi memang, tapi kalau kita tanya Pak Beni, kami ada datanya. Jadi asosiasi lebih punya data. Loh, ya, karena anggota. Dibandingkan dengan departemennya gitu. Anggota, memang benar. Karena itu tadi, bahwa perusahaan itu tidak mau, kalau dia melapor ke kami kan tahu, ini ternyata udah mau bangkrut ya. Gitu. Kayak gini juga Bu. Karena Pak Beni bisa punya 5 pabrik, yang mau tutup cuma 1. Tapi infonya perusahaan Pak Beni sudah mau tutup, padahal enggak. Betul. Ini sangat bahaya juga kalau suppliernya bisa nggak kasih lagi ya, karena padahal dibayar. Hanya satu yang di Bandung. Padahal ini ada di Jawa Tengah, ada di Cianjur, ada di mana-mana, tapi 1 mau tutup. Padahal hanya 1. Tapi karena nama PT-nya Pak Beni, kita mengatakan perusahaannya Pak Beni udah tutup. Padahal nggak benar. Ini yang dikhawatirkan perusahaan juga. Makanya jadi dia bicara biasanya ke teman dekatnya yang dipercaya. Kalau pemerintah belum percaya mereka. Gitu ya. Kira-kira begitu. Ya, Pak Beni kalau melihat dari tadi struktur dari masalahnya, kemudian kan dari tadi Bapak selalu berulang-ulang ngomong COGS-nya gitu ya. Nah, COGS ini kan kalau kita lihat ini masalah dari dulu Pak, bukan karena masalah krisis ekonomi kan. Misalnya infrastruktur, biaya PLN yang masih mahal misalnya, lalu upah yang tadi tergantung pada UMR yang terus-menerus. Misalnya harusnya kan 3 tahun sekali misalnya. Nah, ini kan sebenarnya persoalan permanen yang juga harus diselesaikan gitu Pak. Tidak hanya sekedar pada desk gitu. Nah, ini seperti apa? Itu juga menjadi kendala sebenarnya. Ya, memang permasalahan di industri manufaktur TPT khususnya kan gendangnya cuma 2 Bu, power yaitu energi listrik dan mungkin gas, dan satu lagi manpower. Ya, kedua komponen itulah yang utama ya, paling utama. Jadi kita kan hanya manufacturing cost. Kalau bahan baku kan dibeli lagi, tapi yang ini kan habis. Nah, inilah yang selalu kita meminta kepada pemerintah, tolong ini diatur. Seperti energi listrik itu sebenarnya kan kalau mau pricing policy bahwa produksi harus dibeli lebih murah dibandingkan konsumsi, itu kan nalar yang sehat sebenarnya. Tapi di kita kan nggak begitu. Karena konsumsi kalau dimurahin, dia pasti boros. Dia harus dimahalin supaya dia lebih ngirit. Produksi dimurahin, tetap dia mau ngirit karena sifatnya produksi. Nah, juga dengan upah. Upah kan kita nggak pernah bisa mengukur produktivitas. Kalau mau layoff orang juga aturannya kan juga setengah mati gitu. Nggak gampang. Ya nggak gampang layoff orang. Rekrut gampang, layoff susah. Karena kita dua sistem yang kita pakai, Amerika sama Jerman. Kalau Amerika kan isi hire, isi fire. Jerman susah hire, juga susah fire. Nah, ini diambil yang gampangnya aja. Isi hire tapi susah fire. Jadi itu benar sekali. Nah, Pak, kalau misalnya dilihat dari berbagai departemen tadi, menyiapkan instrumen-instrumen apa sih untuk membantu ya, paling tidak meringankan. Tadi OJK sudah dari sisi perbankan. Mungkin yang lainnya apa? PLN penundaan itu. Apakah memang PLN itu sudah bersedia juga untuk menunda dalam jangka waktu tertentu? Karena ini juga ada persoalan dengan pendapatan PLN sendiri kan gitu. Nah, apa yang kira-kira sudah punya garis besar akan diberikan? Jadi gini, PLN sudah sebetulnya komit ya, karena sebelum ini kami sudah melaporkan ke rapat di Menko dan juga di situ ada Dirut PLN. Malah Dirut PLN-nya yang proaktif dia. Kami akan menawarkan begini-begini gitu. Belum diminta udah diberikan gitu loh. Jadi sebetulnya ini cukup bagus. Jadi termasuk sebetulnya situ ada Dirut Pertamina, makanya turun untuk energi ya. Energi ya. Jadi
itu sudah sebetulnya kita komunikasikan terlebih dahulu, termasuk pajak. Jadi termasuk bea cukai. Malah teman di bea cukai udah ngajak saya bicara ini, apa yang mau kita berikut itu des khusus investasi. Mungkin dia mau bicara, ada nggak permasalahan di kami? Nah, gitu loh. Jadi sebetulnya yang instansinya itu sudah sangat semangat juga ya untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi ini kan tadi benar, ini kan harus jangka pendek. Sebetulnya benar, ada struktural yang harus kita perbaiki kan. Tadi pengupahan, yang dari dulu sampai sekarang, produktivitas karyawan. Ini memang hanya harus jangka pendek ini, tapi harus yang infrastruktur yang ini tetap kita jalankan itu. Cuma yang itu jangan sampai menunggu yang terlalu lama. Ini ada yang pendek yang harus kita selesaikan. Baik Pak, nanti terakhir juga kita mesti menyampaikan juga masyarakatnya mesti gimana sih, terutama juga para pekerja di TPT ya dan industri sepatu ya. Mereka juga harus memahami kondisi perusahaan seperti apa, jadi mereka harus berperilaku apa ya. Lalu pengusahanya sendiri mesti seperti apa sih dalam kondisi sekarang, jangan kondisi susah begini terus mereka juga membiarkan atau mereka justru tutup gitu ya. Tapi harus seperti apa, tapi kita harus break dulu ya Pak ya. Ya bisa nantikan segmen terakhir setelah pariwara berikut ini.